Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini kita membahas timnas U17 yang akan menghadapi Yaman pada laga kedua grup C Piala Asia U2005 2025 Piala Asia U17. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin. Timnas Indonesia U17 seperti diketahui berhasil mencetak sejarah pada Jumat lalu dengan mengalahkan Korea Selatan 1-0 lewat gol dari Evandra Florasta. Sedangkan Yaman kini memimpin grup C dengan torehan 3 poin juga, tapi mereka mencetak 2 gol saat mengalahkan Afghanistan lewat 2 gol dari Muhammad Al-Rawi dan Muhammad Al-Garash. Nah, kini Yaman akan menghadapi timnas U17 di laga kedua yang sekaligus boleh disebut menjadi laga penentu ya di Piala Asia di grup C ini. Mengapa bisa disebut demikian? Karena Yaman pasti all out karena mereka harus merebut kemenangan di laga ini, karena pada laga terakhir mereka akan menghadapi Korea Selatan yang di atas kertas pasti sama beratnya dengan Indonesia. Dan ya, kekalahan lawan Indonesia banyak faktor lah, selain memang kurang tajamnya serangan mereka. Dan Korea Selatan akan menghadapi Afghanistan di laga lain. Nah, inilah yang membuat duel timnas U17 melawan Yaman U17 nanti bakal menarik. Tentu kita sama-sama all out, karena ini yang dipertaruhkan adalah tiket perempat final, sekaligus tiket menuju Piala Dunia U17. Karena Piala Dunia U17 ini yang kita perlukan adalah lolos grup minimal posisi 2. Tidak lagi semifinal seperti Piala Asia U20. Jadi ini menarik. Duel melawan Yaman. Apakah duel nanti bakal lebih berat atau tidak? Menurut saya Yaman boleh disebut sama beratnya lah dengan Korea Selatan ya. Disebut lebih berat, Korea Selatan juga bagus. Nah, untuk menghadapi Yaman yang punya postur tubuh lebih tinggi dari pemain-pemain Indonesia dan memiliki kecepatan, di mana saat melawan Afghanistan mereka tampak kompak ya, solid, dan banyak mengandalkan umpan-umpan silang dan juga umpan terobosan. Menghadapi Yaman, menurut saya timnas U17 harus mempertahankan gaya main yang sama, strategi yang sama seperti melawan Korea Selatan. Tentu ada perubahan-perubahan, tapi strategi defensive counter atau bertahan dulu lalu menyerang itu memang cukup pas dengan pemain timnas U17 ya. Taplak lagi kita melihat saat kemenangan melawan Korea Selatan, timnas U17 banyak dipengaruhi oleh ilmu yang didapatkan oleh Nove Arianto dari Sintayong. Terlihat sekali gaya main Evandra Florasta dan kawan-kawan mengadopsi defense ketat sebelum melakukan serangan balik yang memautkan. Kita lihat bagaimana Korea Selatan kerepotan untuk membobol gawang kita. Mereka harus melepas tembakan jarak jauh. Mental pemain juga sangat bagus. Dan kalau saja kita lebih klinis atau lebih bagus saat finishing, mungkin kemenangan bisa lebih besar dari 1-0. Mungkin tidak ditentukan oleh penalti ya. Ya pastinya Yaman juga mempelajari timnas U17, tapi menurut saya tidak perlu ada perubahan gaya main atau game plan. Karena yang harus dilakukan yaitu bertahan dan melakukan serangan balik. Ini terbukti efektif, dan kita tidak tahu ya Yaman akan bermain seperti apa. Mereka pasti tahu gaya main timnas U17 seperti saat mengalahkan Korea Selatan. Tapi kita tidak perlu mengubah apapun, karena
inilah strategi yang tepat. Kalaupun misalkan Yaman bermain lebih bertahan, kita tetap bisa menerapkan strategi seperti sebelumnya, ya, dengan melakukan serangan-serangan cepat tanpa melupakan pertahanan. Jangan sampai Yaman menjebak atau memancing pemain untuk maju terlalu ke depan. Tapi berdasarkan pengamatan saya dari laga-laga timnas U17 di bawah Nova Arianto, pemain-pemain yang ada sekarang sangat disiplin, ya, mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Pemain-pemain ini sangat patuh dengan pelatih, jadi apa yang pelatih bilang mereka akan terapkan di lapangan. Dan tentunya Nova Arianto tahu apa yang harus dilakukan. Dia di keterangan pers juga bilang bahwa ini Yaman bakal all out karena mereka akan menghadapi Korea Selatan di laga terakhir. Nah, untuk memenangkan pertandingan ini, tentu selain tetap mempertahankan strategi, timnas U17 juga harus memperbaiki ketajaman. Ya, kita tahu bagaimana di babak pertama lawan Korea harusnya Mirza bisa cetak gol. Ya, bisa dimaklumi, mungkin tegang atau memang kiper Korea Selatan lebih bagus. Tapi apakah ada evaluasi di lini depan ini untuk Mirza? Apakah Nova akan memainkan pemain lain atau mempertahankan Mirza? Kita lihat, karena inilah yang menjadi masalah atau kekurangan timnas U17. Selebihnya kita melihat bahwa pemain punya mental yang bagus dan juga tidak takut dengan lawan. Yang itulah yang diperlukan untuk menghadapi Yaman. Kita selangkah lagi menuju Piala Dunia U17. Timnas U17 pernah main di Piala Dunia sebagai tuan rumah pada 2023 lalu. Sekarang harus lewat fase grup atau lolos dari grup, sehingga bisa lebih meyakinkan. Demikian teman-teman ulasan saya. Semoga menjadi informasi berguna untuk semua. Terima kasih dan salam olahraga.